Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amma ba'du. Ini adalah pertemuan yang ke-8 di kajian kitab Lubbul Usul. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum taklifi dan hukum wad'i, diteruskan dengan pembahasan hukum apakah bisa diketahui melalui akal atau tidaknya. Itu terjadi ikhtilaf ulama antara Ahlus Sunnah dan kelompok Mu'tazilah. Dan sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan taklif. Qala wa annahu yamtani'u wal asahhu annahu yamtani'u takliful ghafil wal mulja' lal mukrah wal asahhu imtina'u taklifi al ghafili wa al mulja'i wal mukrah. Taklif wal asahhu, dan menurut qaul yang asah, seperti konsep dalam Lubbul Usul, apabila ada ungkapan al-asah itu menandakan akan terjadinya ikhtilaf, tapi bukan dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, di sini antara sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taklif wal asahhu, dan menurut qaul yang asah, imtina'u taklifil ghafili, tercegahnya orang ghafil itu ditaklif, wal mulja'i, dan juga mentaklif seorang mulja', lal mukrah, tidak orang yang mukrah. Ini adalah kesimpulan dari ibarah ini. Kita akan jelaskan satu persatu. Wal asahhu imtina'u taklifil ghafil. Sebelum kita memahami ini, kita harus bahas satu persatu perkata. Taklif, apa arti dari taklif? Taklif adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya tuntutan pekerjaan atau tuntutan meninggalkan. Ini semuanya tergolong dalam arti taklif. Apa yang dimaksud dengan taklif? Adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala pada seorang mukallaf untuk mewujudkan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Itu namanya taklif. Nah, sekarang ada taklif al-ghafil, ada taklif al-mulja', dan juga ada taklif al-mukrah. Sebelum kita membahas taklif ini, karena beliau musannif di Ghayatul Wusul itu menyinggung alasan dari kelompok sebelah, ya, kelompok yang lain yang ghairu mu'tamad tentang perincian dari taklif. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya taklif itu dibagi dua. Ada takliful muhal, ada taklif bil muhal. Saya ulangi lagi, ada takliful muhal, jadi taklifnya yang muhal. Ada taklifun bil muhal. Apa yang dimaksud takliful muhal? Jadi taklifnya yang muhal. Kapan bisa takliful muhal? Apabila masalahnya ada pada yang diperintah. Ya. Apabila masalahnya ada pada yang diperintah. Contoh misalkan saya punya batu di sini. Batu. Bisa gak kita nyuruh sholat pada batu? Gak bisa. Kenapa? Ada apa dengan itu? Karena batu itu sendiri tidak bisa ditaklif. Maka di sini masalahnya ada pada yang diperintah. Yang diperintah gak bisa. Gak bisa menerima taklif sama sekali. Maka seperti ini namanya takliful muhal. At-takliful muhal. Jadi at-takliful muhal itu tidak ada dan tidak terwujud. Ini yang dimaksud dengan at-takliful muhal, apabila masalahnya ada pada yang diperintah. Nah, sekarang kembali pada at-taklif bil muhal. Ini bagian yang kedua dari taklif. At-taklif bil muhal, menuntut pada suatu yang pada sesuatu dengan hal yang muhal. Contoh misalkan orang memikul gunung. Itu secara akal bisa, ya, secara akal bisa, tapi secara kebiasaan orang nggak mungkin memikul gunung atau mengambil atau apa yang muhal lah
seperti memikul gunung. Misalkan, boleh gak orang ditaklif untuk memikul gunung? Masalahnya ada di mana? Boleh atau tidak? Masalahnya sekarang ada pada yang diperintahkan. Yang diperintahkan ini memikul gunung. Tapi orang yang diperintah atau yang diperintah itu bisa menerima taklif. Orang itu bisa menerima taklif. Jadi di sini masalahnya bukan pada yang diperintah, tapi masalahnya ada pada yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah memikul gunung. Orang itu tidak bisa memikul gunung secara adah, secara kebiasaan, walaupun secara akal itu mungkin ya, mungkin secara akal, tapi secara kebiasaan itu tidak mungkin. Maka bisa gak seorang mukallaf memikul seorang mukallaf lah atau orang memikul gunung? Ya tidak mungkin ya, tidak bisa ya. Secara ada kebiasaan itu tidak bisa. Maka taklif seperti ini itu taklif bil muhal, memerintah atau menuntut seseorang atau mukallaf wabil khusus dengan memikul gunung, ini namanya mustahil. Tapi di sini oleh ulama usul fikih diistilahkan dengan taklifun bil muhal, bukan takliful muhal. Kalau takliful muhal gak ada ya, gak terjadi. Tapi kalau taklif bil muhal ini yang terjadi ikhtilaf. Taklif bil muhal, mentaklif orang dengan hal yang muhal. Memikul gunung ini muhal. Atau berjalan misalkan gak berhenti-berhenti sampai mati misalkan. Nah, ini kalau ini mungkin masih mungkin. Ini bukan mustahil, ini mungkin. Hal-hal yang mustahil atau membawa batu yang besar. Ini namanya taklif bil muhal. Apakah taklif bil muhal ini boleh atau tidak boleh? Di sini ada dua ikhtilaf. Ada dua perbedaan ulama. Ada yang mengatakan taklif bil muhal itu boleh. Boleh terjadi. Ya. Boleh taklif. Boleh taklif tapi belum tentu terjadi atau bisa terjadi, ini masalah lain. Jadi taklif bil muhal ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita simpan permasalahan ini terlebih dahulu di sini untuk kita memahami wal aswahu imtina'u taklifil ghafil. Nah, sekarang kita harus memahami terlebih dahulu siapa itu ghafil. Ghafil itu adalah orang yang tidak tahu dan tidak punya ikhtiar. Itu namanya ghafil. Ghafil adalah orang yang tidak tahu dan tidak punya ikhtiar sama sekali. Seperti apa? Seperti siapa? Afwan, seperti siapa? Seperti orang tidur. Ya, orang tidur itu tidak mempunyai pengetahuan, pas kontrol, dan tidak punya ikhtiar. Jadi kalau orang tidur itu gak bisa memilih. Nah, memilah-milih gak bisa. Mana bisa menentukan ini atau itu. Gak bisa. Karena gak punya ikhtiar. Gak punya pengetahuan. Pengetahuan gak ada, juga gak punya ikhtiar sama sekali. Itu namanya ghafil. Masuk dalam ghafil, orang tidur, orang yang lupa, gak punya pengetahuan, juga gak punya ikhtiar. Ikhtiar itu bisa milih antara ini dan ini. Nah sekarang seperti ghafil, orang tidur, orang lupa, apakah ditaklif atau tidak? Al-aswahu annahu ghairu mukallaf. Al-aswahu annahu ghairu mukallaf. Artinya tidak dituntut oleh syariat untuk mewujudkan pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Jadi mamnu at-taklif, gak ditaklif orang yang ghafil. Orang yang mulja. Siapa itu mulja? Mulja adalah orang yang mengetahui tapi tidak punya ikhtiar. Saya ulang lagi, mulja adalah orang yang mengetahui, punya pengetahuan tapi dia tidak punya ikhtiar. Tidak punya ikhtiar. Contoh seperti orang jatuh dari bangunan yang tinggi, ya. Orang jatuh dari bangunan tinggi. Mau tidak mau dia harus jatuh ke bawah. Tapi ternyata di bawah banyak sekali orang. Dimana kalau orang yang jatuh tadi jatuh ke orang, niscaya orang yang ada di bawahnya akan meninggal. Maka posisi sekarang orang yang lagi jatuh, ya misalkan dia lagi jatuh di sini, dia punya pengetahuan bahwasannya dirinya akan membunuh orang yang ada di bawahnya. Tapi dia tidak punya ikhtiar sekarang. Apa dia mau membunuh atau tidak? Mau tidak mau harus membunuh karena dia akan jatuh. Dia mengetahui akan hal itu tapi dirinya tidak punya ikhtiar. Ini namanya mulja. Maka mulja seperti ini, apakah
ditaklif atau tidak? Al-asoh, menurut kaul yang asoh, tidak ditaklif. Menurut kaul yang asoh, tidak ditaklif. Ini bisa kita contohkan, misalkan ada orang mengendarai mobil, lalu remnya blong misalkan, ya, nggak berfungsi, sehingga mau tidak mau harus menabrak orang yang ada di sekitarnya. Di sana ada orang, ya, di depannya ada orang, sebelah kanan ada orang, sebelah kiri ada orang juga. Jadi mau tidak mau, karena rem sudah blong, mau tidak mau harus menabrak orang yang ada di hadapannya. Maka posisi orang yang lagi nyetir sekarang, apakah mukallaf atau tidak? Apakah dirinya itu dituntut untuk membelokkan setirnya atau bagaimana? Di sini posisi orang yang lagi mengendarai tadi itu namanya mulja. Mulja itu al-asah ghairu mukallaf. Jadi ya namanya ghairu mukallaf, diperlakukan seperti orang yang tidak ditaklif. Ini menurut kaul yang asah. Menurut kaul yang tidak asah, muqabil asah, mengatakan bahwasanya mughafil dan mulja itu mukallaf. Kenapa? Kan ini mustahil, muhal dia akan berhenti atau bisa akan dia bisa memberhentikan mobilnya, nggak mungkin di sini. Atau misalkan lagi jatuh, waliyadzubillah, lagi jatuh dari bangunan paling tinggi, mau tidak mau dia harus jatuh ke bawah. Masa kita taklif dia, tuntut dia untuk berhenti, dia nggak bisa apa-apa. Kata orang yang mengatakan boleh ditaklif itu berdasar taklif bil muhal itu boleh. Berarti yang mengatakan kaul yang kedua tadi adalah orang yang mengatakan taklif bil wafil itu boleh. Berdasar dengan kaul itu, maka mentaklif orang yang ghafil dan orang yang mulja itu boleh. Ini adalah khulasatul kalam dari ikhtilaf yang ada di sini. Qala al-musannifu lal mukroh, tidak mukroh. Siapa orang yang mukroh? Orang mukroh adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan mempunyai ikhtiar, tapi dirinya itu dituntut, bahkan diancam. Kalau mukroh berarti ancaman. Ancaman bisa membuat dirinya itu rusak, meninggal. Contoh misalkan dikatakan pada si Zaid, Zaid, kalau kamu gak bunuh si Amr, maka saya akan bunuh kamu. Maka sekarang Zaid kalau tidak membunuh si Amr, maka dirinya akan terbunuh. Maka posisi seperti Zaid itu yang dimaksud dengan mukroh. Jadi dirinya itu mempunyai pengetahuan. Kalau misalkan membunuh si Amr itu dosa. Ya, jadi dirinya punya pengetahuan, tidak lepas kontrol. Dan juga dirinya punya ikhtiar, bisa membunuh Zaid atau bisa membunuh si Amr. Zaid bisa membunuh si Amr atau tidaknya. Terserah dia. Jadi dia punya ikhtiar, punya keluasaan di sini. Maka apakah mukroh di sini ditaklif atau tidak? Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, lal mukroh, artinya mukroh itu tetap ditaklif. Andai kata dia membunuh si Amr, maka dirinya itu berdosa. Khilafan lil Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami. Ini merupakan permasalahan di mana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berbeda dari Syekhul Islam Tajuddin As-Subki, di mana Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami mengatakan mukroh itu tidak boleh ditaklif. Tak ditaklif. Menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ditaklif. Jadi mukroh itu tetap berdosa. Orang yang mukroh tadi, ketika Zaid, apabila dia misalkan membunuh si Amr, apakah berdosa atau tidak? Ulama sepakat bahwasanya si Zaid ini berdosa. Bagaimana tanggapan Imam Tajuddin As-Subki? Kenapa ini berdosa? Arti berdosa berarti adanya taklif, karena tidak mungkin ada dosa kalau tidak ada taklif. Karena ada dosa berarti ada taklif. Gimana pendapat antum? Ya, Syekhul Islam Tajuddin As-Subki. Kata Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami, ismuhnya ya, dosanya dia itu karena dia lebih mengedepankan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Di mana orang itu dituntut untuk lebih mengedepankan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kenapa? Dia masih mementingkan lalu mengedepankan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Ini yang menyebabkan dia berdosa. Kata Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jami. Jadi saya baca lagi
ibarah dari kitabnya wal asahhu imtina'u taklifil ghafili wal mulja'i lal mukrah. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.